Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Muda, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat bukan? Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran SPDP. Yang pertama, muatan pelajaran IPA, Ustadz akan menjelaskan tentang macam-macam otot manusia dan fungsinya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Sebagai pendahuluan, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau mengentang dan juga dapat berelaksasi atau mengendur. Selanjutnya, kita belajar tentang fungsi otot pada manusia. Fungsi otot pada manusia yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, memegang, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi otot yaitu menggerakkan jantung kita. Dan yang ketiga, fungsi otot yaitu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita belajar tentang macam-macam otot manusia. Otot manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos ini berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya berbentuk runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini menempel pada rangka dan tampak adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, serta memiliki sisi gelap dan terang. Inti selnya berada di tengah-tengah. Untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita lihat gambar macam-macam otot manusia. Yang pertama ini adalah gambar otot polos, ya, mempunyai inti sel di tengah-tengah, ujungnya runcing. Ini biasanya pada organ-organ tubuh manusia. Gambar selanjutnya, gambarnya inti berada di pinggir, ya, memiliki sisi gelap dan terang. Contohnya, otot ini menempel pada tulang atau rangka kita. Ini adalah otot lurik. Selanjutnya yaitu gambar otot jantung. Otot jantung ini mempunyai inti di tengah-tengah, kemudian mempunyai percabangan dan mempunyai sisi gelap dan terang yang selang-seling. Contohnya pada organ jantung. Ciri-ciri otot manusia pada 3 macam otot tadi. Yang pertama, ciri otot polos membentuk gelendong, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya lambat, tidak diperintah oleh otak kita atau tidak menurut kehendak kita. Terletak pada organ dalam seperti pada bagian usus. Ciri otot selanjutnya yaitu pada otot lurik. Yang pertama, otot lurik mempunyai ciri bentuk silindris dengan garis gelap terang, memiliki banyak inti sel atau multisel, dan intinya berada di tepi. Pergerakannya cepat, bekerja secara sadar dengan perintah otak atau menurut kehendak kita. Ciri otot selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang, memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah. Yang kedua, bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tanpa disadari oleh manusia
atau tidak menurut kehendak kita. Otot jantung ini terletak pada organ jantung. Itu tadi 3 macam otot polos, otot jantung, otot lurik, beserta ciri-cirinya. Selanjutnya, mari kita mempelajari cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, untuk menjaga dan merawat otot, yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ini tujuannya adalah supaya otot-otot kita tidak cepat capek atau lelah. Yang kedua, melakukan perenggangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ini dilakukan bertujuan agar otot kita tidak mudah kram. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan ini berupa olahraga supaya otot-otot kita mendapatkan oksigen. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum paling sedikit 6 gelas per hari. Ini bertujuan agar tubuh kita mendapatkan cairan. Yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ini sebagai nutrisi supaya otot kita tetap sehat dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, mari kita belajar muatan pelajaran SPDP. Pada kesempatan ini, Ustadz akan menjelaskan tentang gambar cerita pada cover buku. Sebagai pendahuluan, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Unsur-unsur yang ada pada cover buku apa saja? Yang pertama, kalimat penjelas. Sebuah judul harus singkat dan mudah dipahami. Yang kedua, jenis huruf pada judul harus menarik. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit, biasanya disertai dengan logo penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi dari buku. Kemudian yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Biasanya berisi ringkasan sehingga pembaca tertarik isi dari buku tersebut. Yang nomor 7, identitas buku pada punggung buku. Itu tadi unsur-unsur pada cover sebuah buku. Mari kita mengenal contoh bagian-bagian buku. Di sini ada cover sebuah buku dengan sampul depan dan sampul belakang. Pada sampul depan terdapat nama penulis, identitas penerbit, biasanya terdapat logo penerbit, kemudian judul buku. Pada sampul belakang terdapat sinopsis atau ringkasan dan terdapat nomor ISBN. Ini terdapat pada sampul belakang. Selanjutnya, kreasi membuat cover buku. Ada 2 macam desain dalam membuat cover buku, yakni cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Pada desain cover berwarna putih dan tulisan sederhana ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman, sehingga pembaca lebih leluasa pandangannya, memiliki ruang yang terbuka sehingga mata menjadi lega. Contoh yang kedua atau desain yang kedua yaitu cover dengan desain penuh warna dan gambar. Bagian dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Cover ini biasanya dipenuhi dengan warna-warni sehingga menarik pembaca dengan melihat gambar, ilustrasi, dan judulnya. Mari kita lihat contoh dari desain cover buku. Ini adalah desain cover buku dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Sebelahnya yaitu cover
dengan latar warna-warni dengan desain penuh warna dan gambar. Baik, itu tadi penjelasan tentang muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran SPDP. Semoga apa yang disampaikan Ustadz barusan bisa diserap oleh anak-anak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.